Karena dia sayang, sebelum dia melakukan sesuatu, dia kasih tahu dulu kepada umatnya. Dan itulah ilmu komunikasi Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat apa atau bagaimana karunia nubuat ini yang diilhami oleh roh nubuat atau spirit of prophecy. Kita buka 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Yang pertama kita perlu mengerti mengenai makna dari kata nubuat. Nubuat dalam pengertian sempit itu adalah pekabaran Tuhan mengenai prediksi masa depan. Atau Tuhan memprediksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan. Tapi di dalam perjanjian lama khususnya, nubuat atau nubuatan adalah setiap pekabaran atau teguran atau firman Tuhan itu digambarkan, digunakan kata nubuat. Jadi nubuat dalam pengertian yang luas, dalam pengertian yang lebih besar, itu bukan hanya sekedar prediksi akan masa depan. Nubuat dalam pengertian yang lebih besar itu adalah keseluruhan dari firman Tuhan atau pekabaran Tuhan. Karena di dalam bahasa Ibrani, kata nubuat dan nabi artinya adalah berbicara atau kata-kata Tuhan. Jadi nabi sebagai perantara atau sebagai mulut Tuhan. Jadi apapun pekabaran yang Tuhan mau bagikan, mau berikan kepada umatnya, pekabaran itu disebut nubuat atau pekabaran itu disebut nubuatan. Walaupun di dalam perjanjian baru maknanya menjadi lebih dipersempit, karena kalau di perjanjian lama semua hamba Tuhan dipanggil nabi, walaupun ada juga imam, kalau imam adalah untuk di bait suci, tapi nabi itu untuk mengajar dan memperoleh ilham dari Tuhan. Tapi di dalam perjanjian baru, jemaat di perjanjian baru lebih diperlengkapi oleh Tuhan. Di situ ada karunia yang mengajar, di situ ada yang menjadi rasul, di situ ada yang menjadi nabi juga, di situ ada yang menjadi penginjil, ada yang menjadi pengajar. Jadi kalau di perjanjian baru kata nubuat atau kata nabi itu dipersempit, maknanya menjadi diilhami oleh Tuhan untuk melihat prediksi masa depan. Tapi kalau di perjanjian lama, makna nubuatan atau fungsi dari nabi itu adalah untuk memberikan pekabaran kepada umat Tuhan. Oleh karena itu mari kita lihat fungsi-fungsi nabi. Apa fungsi nabi sesuai di dalam firman Tuhan? Kalau kita buka 2 Tawarik pasal 36 ayat 15. 2 Tawarik 36 ayat 15, Tuhan bilang, namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena apa? Karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Jadi alasan Tuhan mau berkomunikasi dengan kita, umatnya, khususnya lewat perantara nabi adalah karena kasih sayang Tuhan. Oleh karena Tuhan sayang, Tuhan mau berkomunikasi dengan kita. Jadi sayang, kasih itu perlu komunikasi. Perlu komunikasi. Dan ilmu komunikasi terbaik adalah ilmu komunikasi yang Tuhan lakukan. Tuhan berinisiatif untuk berkomunikasi dengan kita. Dia tidak tunggu-tunggu kita untuk komunikasi dengan Tuhan. Dia yang inisiatif untuk kirim nabi, dia yang inisiatif untuk inkarnasi datang langsung. Itu ya. Jadi Tuhan mau berkomunikasi dengan kita, khususnya lewat perantara nabi, karena dia sayang kepada kita. Amos pasal 3. Amos pasal 3 ayatnya yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Luar biasa. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa apa? Menyatakan keputusannya lewat para nabi. Fungsi nabi adalah sebagai media komunikasi, di mana sebelum Tuhan melakukan sesuatu, dia kasih tahu dulu kepada umatnya.
Karena dia sayang, sebelum dia melakukan sesuatu, dia kasih tahu dulu kepada umatnya. Dan itulah ilmu komunikasi Tuhan. Dia tidak serta-merta mendadak langsung buat sesuatu, tapi dia komunikasikan terlebih dahulu. Dia kasih tahu terlebih dahulu, dia buat pemberitahuan terlebih dahulu. Itulah kasih Tuhan. Dan seharusnya kasih yang sejati seperti itu. Di dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-9. 1 Samuel 9 ayat 9. Dahulu di antara orang Israel apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Nah, jadi mereka datang kepada nabi atau mereka datang pada pelihat untuk apa? Menanyakan petunjuk Allah. Jadi nabi selain untuk berkomunikasi sebagai media komunikasi Tuhan, di mana Tuhan mau berkomunikasi dengan manusia, manusia juga boleh berkomunikasi dengan Tuhan lewat perantara nabi. Menurut 1 Samuel pasal 9 ayat 9. Khususnya dalam mencari petunjuk. Mencari petunjuk. Bahwa Tuhan memberikan petunjuk juga lewat nabi. Jadi komunikasi atau kasih sayang bukan hanya sekedar ekspresi saja, ungkapan cinta, tapi juga harus ada memberikan petunjuk. Apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan. Dan dalam hal ini, ketika kita mempercayakan Tuhan untuk meminta petunjuk dari Tuhan, untuk mencari tahu apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Tuhan mau, itu bukan didasarkan kepada egoisnya Tuhan. Tapi karena Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu begitu cinta kepada manusia, dengan hikmatnya yang maha besar itu, dengan hikmatnya yang tidak terbatas itu, dia telah merencanakan, dia telah merancangkan, dia telah memberikan batasan, dia telah memberikan aturan dan petunjuk demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita. Itulah kenapa lewat nabi juga dia memberikan petunjuk. Inilah ilmu komunikasi Tuhan. Dan inilah ilmu relation, ilmu hubungan. Bahwa untuk membangun satu hubungan, bukan hanya diperlukan komunikasi, tapi juga petunjuk. Apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu rindukan, apa keinginanmu. Petunjuk. Dalam hal berhubungan, Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan juga memberikan petunjuk. Dan dalam hal ini setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, setiap arahan-arahan yang Tuhan berikan, semuanya itu demi kebaikan kita. Semuanya itu adalah oleh karena kasih sayang Tuhan. Mari kita buka ayatnya di Yeremia 7, ayatnya yang ke-23. Yeremia 7, ayat 23. Mari kita siapkan Alkitab kita dan buka masing-masing. Yeremia 7 ayat 23. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu apa? Berbahagia. Jadi setiap petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, tujuannya adalah supaya manusia bahagia. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 20 dikatakan supaya manusia berhasil. Jadi petunjuk Tuhan yang Tuhan berikan lewat perantara nabi, ini bukan hanya sekedar petunjuk rohani yang sifatnya rohani, tapi begitu banyak berbagai macam petunjuk kita boleh dapatkan dan kita boleh peroleh dan dipuaskan lewat belajar firman Tuhan. Dan semua hal yang diperlukan supaya kita bahagia, semua hal yang diperlukan untuk kita berhasil pun, Tuhan telah kirim, Tuhan telah berikan di dalam firman-Nya lewat perantara nabi. Kalau kita buka di dalam Roma pasal 2 ayat 20 dan 1 Korintus 1 ayat 5, di situ dijelaskan bahwa semua segenap kepandaian, seluruh pengetahuan itu ada di dalam firman Tuhan. Semuanya, apa yang nggak ada? Semua macam kepandaian dan pengetahuan ada di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan taruh itu supaya kita bahagia. Cari petunjuk apa di dalam firman Tuhan yang tidak ada? Kesehatan. Pelajari bagaimana kitab Musa. Bahkan Musa dianggap sebagai salah satu bapa
kesehatan masyarakat. Bagaimana Musa memberikan petunjuk tentang manajemen penyakit infeksi, untuk memutus rantai infeksi, sanitasi juga, dan berbagai macam manajemen penyakit termasuk cara pencegahan preventif, termasuk juga isolasi atau karantina. Di dalam Alkitab juga kita belajar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bahwa setiap pengetahuan itu dimulai daripada takut akan Tuhan. Mau belajar apa lagi? Teori berbisnis. Teori berbisnis juga ada di dalam Alkitab. Silakan baca itu di dalam Imamat pasalnya yang ke-19. Tata negara, Ulangan pasal 22. Coba kita lihat. Ini unik ini, hukum tatanan sosial yang Tuhan atur di dalam Alkitab. Ulangan pasalnya yang ke-22. Ulangan pasal 22 ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat. Tapi ya kita baca ayat pertama sampai ayat yang keempat. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, jangan kau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudara itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah harus kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu, dan yang kau temui tidak boleh engkau apa? Pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Bahkan lihat, bahkan sampai inisiatif dari dalam hati pun diatur tatanan sosial dalam firman Tuhan. Jangan pura-pura tidak tahu. Lihat baju tetangga yang udah mau kehujanan, jangan pura-pura tidak tahu. Lihat orang bahkan kamu tidak kenal lagi kesusahan di jalan, jangan pura-pura tidak tahu. Itu diatur di dalam Alkitab. Semua kepandaian. Bagaimana cara bertani, agriculture, berbisnis tadi kita sudah singgung juga. Termasuk memiliki keluarga yang harmonis. Semua ada di dalam Alkitab. Semua petunjuk demi kebahagiaan kita, tapi ingat bukan sifatnya materialisme dan duniawi, ada tertulis dan Tuhan siapkan di dalam Alkitab. Kalau kita mau baca. Dan kalau kita mau hargai benar-benar firman Tuhan yang tertulis ini. Selanjutnya, fungsi dari nabi dan pekabaran nabi adalah, mari kita buka ayatnya di dalam Hosea 12 ayatnya yang ke-14. Hosea 12 ayat 14. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaran seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Jadi nabi fungsi selanjutnya adalah menjaga umat. Menjaga umat dari apa? Menjaga umat dari perpecahan, dari konflik internal, dari pengajaran-pengajaran sesat, dari nabi-nabi palsu pun termasuk. Seperti Musa, dia menjaga keutuhan jemaat dari konflik internal, dari permasalahan-permasalahan antara jemaat, kemudian krisis kepemimpinan juga, dan lain sebagainya. Dan kalau kita baca 2 Tawarik pasal 24 ayat 19, 2 Tawarik pasal 24 ayat 19, firman Tuhan katakan begini. 2 Tawarik 24 ayat 19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Jadi nabi, fungsi nabi juga untuk membawa umat yang sedang berpaling dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, melakukan reformasi. Seperti Nabi Elia, dia melakukan reformasi, dia mendirikan kembali mezbah Tuhan. Musa melakukan reformasi, dan kalau kita baca nabi-nabi di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, fungsi utama mereka adalah ini, melakukan reformasi, mengembalikan umat Tuhan kembali di dalam jalan yang benar. Itulah kenapa Tuhan mengutus nabi. Dan ada satu hal yang kita perlu ingat tentang nabi ini adalah 1 Korintus 14 ayat 4. Mari kita buka 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14
ayatnya yang dari ayat 3 sampai ayat yang keempat. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Dan ini dilakukan untuk siapa? Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Membangun jemaat. Fungsi dari karunia nubuat adalah untuk membangun jemaat. Kenapa? Karena di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Dan apa? Pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Itulah kenapa Nabi diutus, salah satunya adalah untuk membangun jemaat, untuk menjaga jemaat. Jadi Nabi memang fungsinya adalah untuk internal di dalam jemaat. Oke? Sekarang kita akan lihat bagaimana Nabi ketika dia mendapatkan penglihatan atau memperoleh inspirasi atau ilham dari Tuhan, seperti apa bagaimana dia menuliskannya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-10 dan 11 dibilang gini, pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Jadi kebanyakan wahyu, kebanyakan ilham yang diperoleh oleh Nabi, itu adalah hasil dari penglihatan, bukan hasil dari dikte. Beda ya. Jadi Tuhan memberikan penglihatan kepada Nabi, dan Tuhan menyuruh Nabi untuk menulis apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia lihat, sesuai dengan apa yang dia mengerti. Tuhan tidak mendikte Nabi untuk menulis firman ini. Tuhan tidak mendikte Nabi untuk menulis ayat-ayat Alkitab satu persatu. Tidak. Tapi Nabi lewat inspirasi Roh Kudus, ilham Roh Kudus, di dalam penglihatan, maka sesuai dengan pengertiannya, sesuai dengan pemahamannya, dengan latar belakangnya, dengan caranya dia menulis tulisan ini. Kecuali yang dikatakan khusus, misalkan tuliskanlah itu, maka ditulis secara literal, letterlek, demikian. Tapi kebanyakan bahkan bisa dikatakan mayoritas dari keseluruhan isi dari firman Tuhan Alkitab ini, itu adalah hasil dari penglihatan atau hasil dari ilham yang ditulis oleh Nabi dengan kata-katanya sendiri. Gampangnya begini. Di dalam menilai atau melihat firman Tuhan, ada dua pandangan besar. Ada dua pandangan besar. Pandangan yang pertama adalah thought inspiration dan verbal inspiration. Apa ini thought inspiration dan verbal inspiration? Thought inspiration ini adalah yang percaya bahwa pikiran Nabi lah yang diilhami oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, sehingga Nabi atau penulis Alkitab menulisnya sesuai dengan pengertiannya dan dengan kata-katanya sendiri. Kalau verbal inspiration, mereka percaya bahwa kata-kata itulah yang diinspirasikan langsung, yang didiktekan langsung oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Jadi yang mana yang benar antara thought inspiration dan verbal inspiration? Dua-duanya benar. Yang penting di sini kita perlu seimbang. Permasalahan dari verbal inspiration adalah ketika kita membandingkan satu cerita yang ditulis oleh beberapa penulis, maka di situ kita akan melihat ada perbedaan-perbedaan yang dari kecil, bahkan ada juga perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Dan itu menjadi masalah oleh verbal inspiration. Karena
kalau mereka percaya bahwa tulisan ini adalah benar-benar yang dikuasai oleh Roh Kudus, seharusnya tidak berbeda. Tapi bagi thought inspiration itu tidak bermasalah. Karena bukan kata-katanya yang diinspirasikan atau diilhamkan oleh Tuhan, tapi pikirannya atau idenya atau gagasannya. Sebagai contoh, doa Bapa kami yang ada di dalam Matius dan doa Bapa kami yang ada di dalam Lukas. Kalau tidak salah Matius pasal 6 dan Lukas pasal 11. Kalau kita bandingkan antara dua versi doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus, kita akan lihat Matius dan Lukas itu berbeda. Jadi yang mana yang benar? Matius atau Lukas? Sama. Walaupun kata-katanya dalam penulisannya ada perbedaan, tapi maknanya, idenya, gagasannya tidak berbeda atau tidak hilang. Begitu juga kalau kita bandingkan antara tulisan yang ada di atas kepala Yesus ketika Yesus disalibkan dan tulisan yang ditulis oleh Pilatus itu, kalau kita bandingkan dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu beda-beda. Kalau kita lihat ayatnya, kalau di dalam Matius pasal 27 ayat 37 dikatakan bahwa inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Sekarang, kalau Markus dia bilang apa? Markus 15 ayat 26 katakan Raja orang Yahudi. Kalau Lukas 23 ayat yang ke-38 katakan inilah Raja orang Yahudi. Kalau Yohanes 19 ayat 19 katakan Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang mana yang benar? Empat-empatnya berbeda. Apa jangan-jangan ada 4 papan di situ? Tidak. Tidak begitu ya. Tapi yang penting maknanya. Jadi bukan masalah harus seragam. Tidak. Itulah permasalahan dari verbal inspiration. Tapi verbal inspiration punya kekuatan. Contoh misalnya ketika kita mau deeper study, kita mau belajar lebih dalam, kita melakukan word study, kita melakukan intertextual study, membandingkan satu kata di ayat ini dengan kata yang sama di ayat yang lain, ternyata punya hubungan dan memperbesar dan memperluas makna, maka verbal inspiration menjadi luar biasa, membantu kita untuk meningkatkan pemahaman dan pengertian kita terhadap firman, terhadap interpretasi firman. Itulah kenapa antara thought inspiration dan verbal inspiration perlu seimbang. Kita perlu untuk melihat bahwa Alkitab adalah sebuah keharmonisan, bahwa di dalam kata-kata Alkitab itu diinspirasikan oleh Tuhan juga, sekalipun ada juga ketidakseragaman, yang sebenarnya ketidakseragaman di dalam Alkitab ini pun lebih memperluas juga makna dari firman Tuhan. Nah, nanti akan dipelajari di dalam kelas tentang interpretasi Alkitab ya. Itulah perbedaan antara thought inspiration dan verbal inspiration. Amin.